Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari Siang, ini kita Bu. ketemu lagi ya di hari yang hujan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Kira-kira yang tidak masuk hari ini siapa ya? Nihil, Bu. Iya, Bu. Karena di buku jurnal itu tidak dituliskan yang hari ini masuk itu berapa. Masuk semua, nggih? Iya, Bu. Ibu. Untuk materi yang minggu lalu, kita sudah membicarakan tentang penggunaan anggaran. Nah, yang masih ingat tentang penggunaan anggaran kemarin apa ya? Kemarin sudah saya putarkan video tentang penyelewengan penggunaan anggaran. Yang di Blora ini kemarin yang lagi viral itu adalah penyaluran BLT itu yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang artinya BLT itu kemarin disunat atau dipotong dengan alasan untuk pembangunan musola. Kemarin yang sudah presentasi dari siapa nggih kemarin bisa diutarakan pendapatnya bagaimana, apakah itu sudah benar atau apakah salah tindakan pemerintah desa yang seperti itu. Tindakannya salah, Bu. Ya Mbak Rista? Tindakannya salah. Seharusnya dana itu tetap digunakan sesuai dengan kegunaannya. Oke. Yang lainnya? Ada pendapat yang lain? Ya, Bu, sama itu salah. Itu kan haknya ini, Bu, hanya orang-orang ya. Kecuali dari orang-orang itu memang mau sengaja ngasihkan ya untuk pembangunan masjid, itu beda lagi, Bu. Tapi kalau langsung dipotong tanpa izin ya nggak boleh toh, Bu. Kalau kemarin kasusnya seperti ini anak-anak. Di awal itu sudah diberitahukan akan dipotong, tetapi banyak dari warga itu yang kurang setuju seperti itu hingga diviralkan seperti itu ya. Untuk materi yang hari ini yaitu pendokumentasian bukti transaksi. Setelah kemarin penggunaan anggaran, sekarang adalah pendokumentasian bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Apa sih bukti itu? Nota, Bu. Data. Nota. Sering belanja ya, Mas? Iya, Bu. Saya kalau beli-beli itu suka dapat nota. Oh iya. Ya, Bu. Yang lainnya, apa itu bukti? Sesuatu alat pendukung. Alat pendukung? Barang bukti alat yang bisa digunakan untuk membuktikan kegiatan jual beli, Bu. Oh iya, betul. Sebelum kita membicarakan tentang bukti transaksi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui macam-macam bukti transaksi. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi keabsahan atau sah atau tidaknya bukti transaksi. Bukti transaksi itu sendiri, yang pertama adalah formulir yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pencatatan pertama kali atas transaksi atau kejadian yang terjadi pada perusahaan. Jadi, bukti transaksi ini adalah formulir atau kertas yang digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pencatatan. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang bukti transaksi? Belum, Ibu. Belum Lanjut ya? aja, Bu. Oh iya, lanjut. Bukti transaksi itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar perusahaan. Yang kedua adalah bukti intern, yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi, bukti ekstern itu adalah bukti yang diterima atau kita sebagai instansi itu menerima dari pihak luar. Contohnya apa? Biasanya kalau misalkan di lingkungan sekolah kita, bukti eksternnya apa? Ada yang tahu?
Tadi Bu nota. Nota pembelian apa ya? Biasanya kalau di Seragam, Bu. Seragam sekolah. nota pembelian seragam yang artinya seragam itu dibeli oleh pihak sekolah, iya kan? Nah, yang kedua contohnya kita waktu pembangunan, ada pembangunan sekolah, pembangunan gedung, otomatis kita juga mendapatkan bukti ekstern dari pihak luar instansi, yaitu nota tadi, nota pembelian apa itu? Material. Nggih, material. Seringnya kita sebut material nggih. Material itu ada banyak, ada semen, ada batu bata dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bukti intern. Bukti intern itu adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kalau kita di instansi sekolah, biasanya apa yang kita keluarkan? Kwitansi bayar SPP, Bu. Kalau SPP itu biasanya dalam bentuk kartu atau bukti transaksi ya? Kadang ada yang pakai kwitansi, Bu. Kadang ada yang pakai kartu. Kalau misalkan kartunya ketinggalan. Kan kalau di tempat kita pakainya kwitansi, Bu. Gimana lah? Oh gitu. Tetapi ada beberapa sekolah yang menggunakan kartu nggih biasanya. Kita lanjut ke macam-macam bukti transaksi. Yang pertama yaitu faktur. Faktur di sini bisa kita lihat contoh fakturnya. Di situ ada nama perusahaannya, ada ada siapa yang membeli dan alamatnya, ada tanggalnya, ada nomornya, serta ada jumlah dan harganya seperti itu. Faktur itu adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi secara kredit. Yang perlu diingat, faktur itu ancer-ancerannya atau kata kuncinya yaitu pembayaran atau transaksi yang bersifat kredit. Ya, kredit. Jadi tidak berupa kontan. Yang kedua yaitu kwitansi. Kwitansi ini pasti juga sering sekali kita terima, ya kan? Tadi seperti halnya tadi SPP, itu kan kita juga sering menggunakan yang namanya kwitansi. Kwitansi adalah alat bukti penerimaan sejumlah uang atau pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan. Jadi kata kunci dari kwitansi itu adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Biasanya setiap kita membayar di ruang bendahara itu ada bagian yang disobek, ya kan? Ya, Bu. Yang sebelah kiri itu biasanya disimpan oleh instansi atau perusahaan, sedangkan yang sebelah kanan itu diberikan kepada orang atau instansi yang membayar atau memberikan uang. Seperti itu. Dapat kita lihat bagian-bagian dari kwitansi itu ada nomor, ada telah terima dari yang nanti akan diisi oleh nama atau instansi yang memberikan uang, serta jumlah uangnya berapa, kegunaannya apa, dan nominalnya berapa. Di akhir nanti akan diberikan tanggal serta tanda tangan atau paraf dari yang menerima uang. Yang selanjutnya yaitu nota kontan. Nah, ini yang sering sekali kita terima. Ada yang suka belanja? Suka, Bu, tapi enggak Ya, ada Bu. uangnya. Belanjanya di toko kelontong atau di toko yang sudah modern atau yang sudah ada apa itu namanya? Sudah ada mesin pembayarannya. Saya belanjanya di Shopee, Bu. Di Shopee. Kalau di Shopee tidak ada nota kontan ya, Mbak ya? Nggak mudeng, Bu, yang mana nota kontan. Oh iya, nggak mudeng nota kontan. Di sini saya juga perlihatkan contoh dari nota kontan itu. Di situ ada kota, ada pembelinya siapa, ada nama barang, ada jumlah, dan ada total harganya. Bisa dilihat, biasanya yang sering ke mall, ya kan?
sering? Indomaret, Bu. Oh, Indomaret juga bisa. Di situ kita juga mendapatkan yang namanya nota kan? Ada nama barangnya, ada jumlahnya, serta ada total harga, total berapa kita harus membayar. Ada yang mau ditanyakan dari contoh-contoh bukti transaksinya? Belum, Bu. Belum. Bu, kalau stroke itu Ya. termasuk apa, Ibu? Struk belanjaan ya? Stroke itu warna merah itu loh, Bu, yang diminum, Bu. Itu struk, Mbak. Itu Itu beda. sirup. Itu sirup biasanya apa itu? Rasanya macam-macam ya. Ada apa namanya? Ada merah itu stroberi, ada hijau itu melon. Tapi kalau struk yang Mbak Rini tadi bilang itu berbeda. Struk pembayaran itu bisa dikatakan nota kontan, ya kan? Karena di sana tercatat ada barangnya, ada jumlah barangnya, ada harganya, serta ada total harga yang telah kita bayar. Seperti itu. Lagi, ada yang mau ditanyakan? Bu, kadang Ya. itu kan ada nota itu warnanya yang warna-warni itu loh, Bu. Yang ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink itu nota apaan toh, Bu? Padahal tulisannya sama, Bu. Ada yang merah, ada yang putih ya, Mas? Ya. Oh iya, di dalam nota kontan itu biasanya terdapat 2 lembar atau 2 sisi. Yang pertama yang berwarna putih itu biasanya diberikan kepada orang yang membeli, seperti itu. Sedangkan yang berwarna-warni biasanya berwarna merah ya, itu sebagai tembusan atau salinan, itu biasanya disimpan oleh pihak toko atau pihak perusahaan yang menjual barang, seperti itu. Jadi kok bisa tahu, Mas, kalau ada 2 lembar? Pernah membuat? Soalnya saya pas beli itu kok tadinya notanya kok dikasih 2. Habis itu kan saya kembaliin, Bu, ini notanya kebanyakan. Oh gitu. Aku sih, Bu, Satrio itu pacarnya itu yang jaga kasir itu loh, Bu, makanya dia tahu. Berarti modus ya itu, Mas Satrio? Enggak. Iya, jadi nota itu biasanya ada 2 lembar. Yang pertama berwarna putih, dan yang kedua adalah berwarna merah. Biasanya yang putih itu adalah yang diberikan kepada pembeli, dan yang kedua itu berupa salinan. Salinan itu untuk nanti bisa digunakan untuk mengecek stok barang yang sudah dikeluarkan oleh pihak toko, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin ke toilet ya, Bu. Oh, nggih, monggo, Mas. Jangan lama-lama, nggih. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Tuti, Nggih. kalau kita nerima nota atau kwitansi, itu sebaiknya disimpan atau enggak sih, Bu? Saya itu pernah nyimpen dalam 1 bulan, tapi dompet saya malah penuh terus. Mending disimpan atau dibuang, ya, Bu? Seperti ini, yang namanya nota atau kwitansi itu kan mungkin kita butuh ya. Kita bisa menyimpan yang butuh, yang kita butuhkan. Contohnya yang penting. Contohnya adalah bukti pembayaran untuk rekreasi atau study tour. Itu biasanya digunakan sebagai bukti. Itu penting. Tetapi kalau nota belanjaan, nota beli skincare atau apa, itu bisa dikesampingkan. Seperti itu. Terus nota pembayaran, nota apa yang sekiranya nanti digunakan untuk bukti di sekolah, seperti halnya kita nanti waktu PKL itu kan ada bukti pembayaran dan itu dilampirkan pada saat pembuatan laporan PKL, seperti itu. Itu harus disimpan. Semisal kalau hilang ya sudah, kita tidak punya bukti untuk membuktikan kalau kita sudah membayar, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, sekarang silahkan saya bentuk kelompok 1, 2, dan 3. Ini ada kasus.
sekarang ini kan banyak sekali penyelewengan anggaran ya. Banyak sekali. Di tempat kalian pernah enggak mendengar ada semacam kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran atau yang dananya itu tidak sesuai dengan anggaran itu, apa yang sudah diberikan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ada enggak? Korupsi ya, Bu. Iya, pernah dengar enggak di tempat kalian masing-masing? Pernah Bu, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurahnya nakal ya? Pakai dana desa. Seperti itu. Berarti di dalam penyelewengan itu pasti kan ada bukti transaksi yang mungkin tidak sesuai, ya kan? Tidak sesuai atau dipalsukan. Seperti itu. Bagaimana cara kita dalam membuktikan atau mengidentifikasi keabsahan bukti transaksi tersebut? Silakan didiskusikan, waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Semisal ada yang kurang paham tentang instruksi yang sudah saya berikan, bisa bertanya. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Oh ya. Sekarang dari kelompok 1 yang mau mempresentasikan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi keabsahan dari bukti transaksi? Yang pertama siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya Bu. Ya. Bukti transaksi tersebut seharusnya terdapat identitas dari perusahaan yang mengeluarkan, Bu. Misalkan ada tanda tangan, ada stempelnya, ada tanggalnya, seperti itu. Betul. Di dalam bukti transaksi itu biasanya dilengkapi dengan identitas dari perusahaan atau instansi baik yang menerima maupun yang mengeluarkan. Lebih absah lagi, lebih lebih sah lagi kalau semisal bukti transaksi tersebut dibubuhkan atau ditambahkan dengan yang namanya stempel, iya kan? Nah, dari kelompok lain ada yang mau mencoba? Ayo mas-masnya, ada yang mau mencoba? Itu Bu, jadi bukti transaksi itu biasanya kan ditulis tangan lah Bu, akan lebih bagus lagi kalau bukti transaksi itu dibentuk print out gitu Bu, jadi pakai mesin gitu nyetaknya. Oh ya, untuk lebih rapinya, semua bukti transaksi itu bisa dicetak ya, biar lebih rapi seperti itu. Ada yang lain? Bu, kalau saya mau tanya Bu, ini ya Bu ya, kadang kan kita sulit membedakan Bu itu stempelnya asli apa stempel palsu, karena sekarang kan banyak Bu orang buat stempel untuk ini pecapi nota kayak gitu Bu. Kita bisa membedakan itu asli enggaknya, kira-kira gimana ya Bu? Bisa dibandingkan dengan stempel yang asli, Mbak. Contohnya, dulu kan kita misal pernah membeli di toko A, itu kan kita dapat stempel juga, iya kan? Terus tadi ada bukti transaksi lagi yang stempelnya sama, bisa kita cocokkan. Kita lihat apakah sesuai, apakah sama atau tidak, seperti itu. Oh gitu Bu, ya paham Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada, kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau mengutarakan kesimpulannya? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa mengutarakan apa yang kita dapat hari ini?
Hari ini kita belajar jenis-jenis bukti transaksi, Bu. Jenis-jenis bukti transaksi. Yang lainnya? Jenis-jenis bukti transaksi sendiri itu ada nota, ada kwitansi, ada faktur, Ibu. Oh ya. Jadi di sini tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis bukti transaksi. Dari yang pertama adalah jenisnya ada 2. Yang pertama itu adalah bukti transaksi intern dan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan dari pihak perusahaan atau instansi itu sendiri. Yang kedua yaitu bukti transaksi ekstern atau bukti transaksi yang kita terima dari pihak luar instansi atau perusahaan. Yang kedua yaitu macam-macam bukti transaksi. Tadi ada faktur, ada kwitansi, ada nota kontan. Aslinya bukti transaksi itu ada banyak, tetapi untuk pertemuan kali ini bisa kita pelajari yang itu dulu. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Kalau sudah, nanti setelah kita pulang, nanti akan saya share untuk PR-nya di grup WA. Nanti akan saya share untuk Google Form-nya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Dan nanti saya akan pantau siapa yang sudah dan yang belum mengerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.